tahu-tahu kaki gue ada yang ngelus. Kaki gue ada yang ngelus. Nah, di atas itu kan lu tahu meja yang putih itu kan bangkunya putih dua itu. Itu dari mulai itu gue sering melihat ada sosok yang berdiri di jendela sini. Kita kalau iya lantai 2 kan lu pernah tidur situ. Balkon itu. Iya, balkon. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di segmen RMRK Resahmu Resahku versi horor. Jadi di RMRK kali ini kita ingin membahas tentang hal-hal mistis ya. Iya. Jadi di versi horor kali ini kita ingin sedikit menceritakan pengalaman dari seorang Mulki. Iya. Jadi karena ini video pertama ya. Iya, jadi Kita perdana. pengen ngetes dulu nih kayak gimana nih. Iya. Jadi kita Viewersnya gimana nih? ya sebenarnya bukan dari viewers, dari kitanya bisa apa enggak. Oke. Nih gua jujur rada kurang siap. Kenapa kurang siap? Aduh, gua ngeri cuy kayak gini. Tapi demi kalian, Waduh. apapun itu demi kalian. Jadi bagi kalian nih sebelum lanjut nih ya, Iya, bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe bisa segera di like, comment, and subscribe. Bagi kalian yang baru bergabung atau baru lihat-lihat apa nih, bisa langsung di subscribe. Oke, Mulki, jadi awalnya gimana nih? Kalau lu boleh ini pengalaman horor ya. Iya, pengalaman horor lu nih awalnya gimana nih? Ya sebenarnya kalau misalkan horor ya, cerita horor ya mungkin kalian punya cerita horor juga, lu mungkin punya juga. Gua banyak dengerin cerita tentang horor ini ya. Tapi kalau misalkan berbicara di kayak gini ya, maksudnya nuansanya seperti ini ya, enaknya gue cerita pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi yang berkaitan dengan tempat kita ngambil video ini. Oke. Ya, jadi gua nggak expect lu mau ceritain. Jadi ini kita kan tempatnya ini di Bekasi ya. Iya. Di dulunya ini tuh Timur Coffee guys. Usaha yang gua jalankan bareng sama sepupu gua. Oke. Ya, jadi gua cerita sisi horor dari tempat ini aja. Karena gue belum pernah ngerasain pengalaman horor seintens di sini. Dulu gue pernah mondok, pernah ini yang katanya pondok pesantren dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus, ya enggak. Tapi gue nggak pernah ngerasain seintens pas gue buka Timur Coffee di sini. Ya, tempat ini. Dan ini yang jadi studio kita ini dulu itu ya kamar. Terus habis itu tempat kita evaluasi dan sebagainya. Awal kita berbicara dari awal dulu ya. Yeah. Awal terpikirnya kita bikin tempat nongkrong sama sepupu gue ini. Awalnya tuh sebelumnya kita itu habis ziarah. Oke. Ya, Ziarah makam eyangnya dia. Eyangnya dia kan okay. ini tentara ya. Jadi di makam ini tuh di makam pahlawan. Nah, itu dari makam pahlawan itu kita ziarah, terus habis itu melihat makam-makam orang-orang besar di Indonesia kayak Habibie, Ainun dan sebagainya. Itu kan makamnya di situ semua. Selesai itu pas kita keluar, sepupu gue ini kan udah ini ya, maksudnya dia udah ya waktu itu dia udah 2 tahun lah ya bergelut di dunia usaha nongkrong kayak gini, perkopian dan sebagainya. Hingga akhirnya waktu itu kita berpikir gimana kalau misalnya kita bikin tempat nongkrong juga. Malamnya kita langsung survei, kita langsung cari-cari tempat. Oh, berarti lu ziarah siang hari ya? Iya, siang. Malamnya langsung lu survei ke tempat ini. Malamnya kita langsung jalan, kita cari-cari tempat. Iya. Tadinya mau di daerah-daerah Tebet aja. Terus habis itu merambat ke Jakarta Timur hingga akhirnya ini ada rumah dulu punya, kalau nggak salah ya, adiknya eyangnya sepupu gue ini. Oke. Jadi dia punya rumah di sini. Ini kan rumah dinas AL juga kan. Iya. Namanya Eyang Rono. Eyang Rono. Iya. Kalau nggak salah Eyang Rono ini meninggal udah di
di bawah tahun 2000-an kalau gua nggak salah ya. Oh, berarti ya 19-an. Ya 19-an. Terus habis itu rumah ini sempat ditinggalin sama istrinya juga beberapa tahun, hingga akhirnya istrinya diajak karena udah tua juga, istrinya diajak itu tinggal di Bulak Rantai situ. Nah, rumah ini kosong semenjak ditinggalin sama istri itu. Dan kosongnya ini kurang lebih kosong ini 15 tahunan. 15 tahun. Ya. Ini berarti cerita awal mulanya lagi ya. Awal Ya, mula ya. kita mulai beres-beres di sini. Awalnya gue nggak bakalan mikir kalau misalkan tempat ini akan memberikan gue pengalaman yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Kenapa gue bilang gue belum pernah merasakan pengalaman ini sebelumnya? Karena yang namanya cerita horor kita sering dengar, tapi untuk merasakannya kita belum tentu pernah. Iya. Ya kan, kita pernah dengar, oh gue ngeliat ini, pas kita kesana nggak ada, ya kan. Tapi ketika gue di sini, gue merasakan pengalaman dan akhirnya gue tahu rasa mereka yang bercerita ini karena melihat hal-hal seperti itu. Ini Ya, hal-hal yang ya berbau mistis, horor dan ya. sebagainya. Dari awalnya yang pasti nggak kayak begini. Iya. Ini juga dulu ini ada temboknya, ada pintunya, ada ininya, itu dijebol. Awalnya tuh ini rumah dengan beberapa kamar, ada 3 kamar mandi, terus ada lantai 2-nya. Di lantai 2 ada 2 kamar dan ada ruang tamu, ada rooftopnya. Dan keadaannya ya rumah tua yang udah 15 tahun gak diurus, atapnya udah ini, terus juga yang di depan itu yang kita kenal outdoor itu dulu ada ininya, ada atapnya tapi udah reot. Jadi tengahnya tuh udah ambruk. Oke, ya. Ya, sebenarnya dari situ masih aman. Dan ini ada satu fakta lagi ya yang belum gue ceritain. Mungkin lu tahu ada foto Eyang Rono. Iya. Di sini semua kotor dan rusak, kecuali foto Eyang Rono masih ada di sana terpajang, nggak ada debu, nggak ada apanya. Ini entah ada mistis atau apa ya. Pokoknya semuanya udah runtuh, tapi di situ di satu tembok itu ada foto dia. Itu kita sempat kayak, ini barang udah pada jatuh, ini kok pakunya masih nempel bagus. Ngerti nggak sih lo? Fotonya masih tergantung dengan rapi, nggak miring, nggak apa, nggak kotor, nggak ini. Kayak ada yang bersihin setiap hari aja. Tapi cuman foto itu. Gitu. Dan ya udahlah, kita berpositif aja. Mungkin karena foto nempel di tembok, jadi debu pun kalau yang turun ya jatuh lagi gitu kan. Nah itu habis itu foto itu kita pindah ke belakang sini. Tadinya pindahinnya ke atas. Pindahinnya ke sini dulu. Pindahinnya ke sini. Habis itu ini mungkin rada loncat ya ceritanya ya. Nanti ada di sini lagi. Kita taruh di sini. Pintu sini gebrak-gebrak. Maksudnya? Pintu yang sebelah ini kan ada dapur. Iya. Itu gebrak-gebrak. Oh, pintunya ini. Oke. Nah, terus habis itu karena ngeri. Iya, ngeri. Iya. Foto itu kita pindah ke atas. Dan pindah ke atas itu nanti ini yang mindahin orangnya masih ada, si Sauki. Oke. Karena dari awal tempat ini dibangun, bahkan sebelum ini beroperasi sampai setahun kemudiannya, ini yang tinggal di sini setiap hari itu Sauki. Ya, jadi kalau misalkan mau cerita horor yang paling tahu itu dia, karena dia itu yang benar-benar tidur di sini, kadang dia sendiri, dan itu terjadi selama 1 tahun. Iya. Walaupun di nanti gue cerita masih sosok yang bakalan kita ceritain tetap masih ada. Gitu. Jadi dari sini karena kita nyuci di sini itu, nyuci piring di sini itu, terus pintu juga nggak bisa dikendalikan gitu kan. Akhirnya tuh foto dipindahin ke atas. Paginya pindahin ke atas, siangnya itu pintu atas yang di depan sini gebrak-gebrak juga. Maksudnya kayak jeder. Jeder. Hingga akhirnya, dan itu kalau misalkan kalian bilang paling itu angin, enggak Pak. Ya kalau misalkan angin pun kan lu tahu di atasnya tertutup. Iya. Ya kan.
dan pintunya, modelan pintu di atas tuh yang tengahnya bolong. Maksudnya angin nggak akan bisa meniup. Kalau misalkan pintunya padat kan dia ditiup mungkin bisa ya. Ini kan bolong, anginnya ngelos. Angin itu kan bentuknya nggak padat. Dan kalau misalkan ketiup pun nggak mungkin sampai jedor. Nggak sampai kenceng banget ya. Iya. Karena kan bawahnya juga ini kan debu kan. Iya. Pasti dia ketahan-tahan gitu. Dan keramiknya juga udah nggak mulus. Jadi itu awal kejanggalan yang paling berasa di situ. Dan ini gua kasih mungkin buat kalian yang dulu customer timur yang sering kesini, nggak semuanya ngerasain ini, tapi gue tuh dari awal depan yang genteng ini diturunin semua, itu dari mulai itu gue sering ngeliat ada sosok yang berdiri di jendela sini. Kita kalau lantai 2 kan lu pernah tidur situ. Balkon itu. Iya, balkon. Itu gue sering ngeliat dan benar waktu itu mau lagi rame, kalau kita lagi ngumpul gue ngeliat ke atas pasti ada yang berdiri situ. Ya namanya kita udah kesuges, tiap gue ngeliat ke atas tuh selalu ada sosok Balkon itu. Iya. Dan hingga akhirnya di satu malam itu gue lagi tidur. Biasanya gue main Counter Strike dulu tuh sama itu di atas. Main Counter Strike dulu, abis itu kita tidur. Seperti tidur biasa. Tahu-tahu kaki gue ada yang ngelus. Nah, di atas itu kan lu tahu meja yang putih itu kan bangkunya putih 2 itu. Waktu itu kan bangku putih itu nggak dipakai kan. Gue benar-benar ngeliat ada orang diri di situ. Terus habis itu gue langsung merem. Terus habis itu ya udah, tiba-tiba udah pagi. Banyak cerita di sini. Tapi gini, gue tuh sekarang udah mulai gak nyaman. Ngerti gak sih lo? Gue cerita lanjutnya. Sebenarnya banyak banget. Mungkin nanti bisa dilanjutin kalau misalkan kita di tempat lain. Ya maksudnya lo ngerti kan? Entah itu kita di mana kayak di ini kita asal buka kamera atau kita lanjutin cerita kita yang ini. Oke? Tapi sebenarnya di sini nggak apa-apa, cuma harus ada ininya, jangan kita berdua doang. Oke. Ya udah. Maksudnya kalau ada apa-apa tuh biar enak gitu loh. Ya udah. Mungkin gitu aja dulu ya. Ya udah, fix balik ini. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin kan nanti gua ininya lu narasumber. Ini kita saking paniknya. Ada part 2-nya, jangan lupa ditonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.